Kami tahu Tuhan tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau pegang kendali. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan setiap kami Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Biarlah Tuhan Engkau sampaikan pesan-Mu. Terus Tuhan, bahwa kami mengenal hati-Mu, bahwa kami mengenal musim-Mu Tuhan, dan bahwa kami Tuhan mengenal Tuhan sampai ke detak jantung-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan mempunyai hati yang selalu punya wadah, sebagai wadah yang siap Tuhan menerima Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan. Turunkan roh hikmat, pengertian dan pewahyuan yang dari Engkau, sehingga kami boleh menangkap, mendengar dalam ketepatan. Berbicaralah lewat bibir mulut hamba ini Tuhan. Engkau bebas Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perkataan keluar dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan dapat perkataan tempat ini penuh dengan sukacita Allah, penuh dengan damai sejahtera Allah, dan penuh dengan kasih Allah. Berbicaralah dan berfirmanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima berkat yang terbaik dari Engkau. Yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu. Sudah lama saya tidak ke Surabaya, ya. Baru balik. Ini kayaknya banyak wajah baru, ya, yang belum saya kenal ya. Oke. Soalnya begitu lihat saya lihat banyak wajah baru. Saya mungkin terakhir November datang sini. Kalau biasanya kan 2-3 bulan saya datang. Tapi memang ini lagi banyak tugas untuk bangun pasukan gada besi di mana-mana. Sesungguhnya saya lagi reserve suara saya. Saya baru pulang dari Eropa bulan April, begitu pulang saya ngajar lagi di Impact Semarang 14 sesi. Saya pulang lagi, saya ngajar lagi, dan rasanya sampai hari ini itu atas anugerah Tuhan saya bisa bicara dengan luar biasa. Saya perkenalkan dulu karena banyak orang baru, ya. Saya ini dari Mahanaim, saya melayani orang miskin. Tapi sebetulnya 12 tahun yang lalu saya adalah bankir, ya. Saya meninggalkan posisi saya ketika saya dipercaya oleh Tuhan dan oleh pemimpin untuk memegang 12 triliun aset. Saya pegang 157 cabang dan saya pegang 1.200 orang. Kalau yang udah kenal saya tahu kenapa saya tinggalkan semuanya itu. Karena saya dapat mimpi yang sangat jelas. Saya dapat 3 kali mimpi berturut-turut dalam seminggu, beda 2 hari. Dan di salah satu mimpi itu Tuhan itu lewat seorang nabi itu mengatakan pada saya, it's about time for you to leave. Sudah waktunya untuk kau tinggalkan. Saya kaget hari itu. Saya bilang gini, saya nggak pernah kepikir ya. Saya udah melayani tapi melayani doa. Tapi sambil saya kerja sebagai bankir. Tapi waktu saya dipanggil itu saya kaget, saya diem ya. Tapi ini mimpi itu berkali-kali mimpi. Jadi saya tahu saya mesti pergi. Tapi saya masih diem aja. Sampai satu hari saya bilang, Tuhan oke deh. Kalau ini Tuhan mau, saya nggak mikirin yang lain. Tapi aneh, ajaib banget Bapak Ibu. Tuhan itu kasih saya, ada seseorang memberikan saya buku tentang intimacy with God, tentang keintiman dengan Tuhan. Tapi di salah satu paragraf itu mengatakan begini, kalau engkau menolak panggilanku karena engkau belum melihat kemuliaan di balik itu. Kalau aku Tuhan yang memanggil engkau, tidak sanggupkah aku mencukupi kebutuhanmu? Dan sampai hari ini saya nggak pernah miskin. Saya nggak pernah nyesel karena saya lihat walaupun saya terjun bebas, saya serahkan semuanya kembali ke Tuhan, kembali kepada bank ya, saya tidak ambil, tapi saya lihat justru karena Injil saya keliling dunia. Karena Injil saya pergi kemana-mana, saya nggak pernah terpikir saya akan pergi ke Afrika. Dalam setahun 2 kali ke Afrika. Ya, ke Afrika malah nggak cuma 1 negara. Dulu saya pikir Afrika itu cuma negara. Afrika itu benua. Afrika itu benua. Yang pertama kali ke Afrika itu saya pergi 18 hari ke 7 negara. Dan setelah itu pergi ke 3 negara ya. Tapi saya lihat luar biasa. Ya, dan sekarang ini Tuhan lagi bangkitkan orang-orang yang mau seimbang, menangkap yang dari Tuhan dan juga mengerjakan yang Tuhan mau. Dan selalu saya katakan, Tuhan katakan tuaian banyak tapi bekerja sedikit. Tuhan katakan tuaian itu bukan tuaian jiwa-jiwa toh. Dulu saya pikir cuma tuaian jiwa, tapi untuk menuai jiwa kita butuh uang. Ketika kami di Jakarta, kami lakukan penginjilan dan kita lakukan tanggal 2 dan 8 November, kalau ada yang tahu, kami butuh 10 miliar. Nah 10 miliar uang dari mana kalau anak-anak Tuhan yang mengambil. Dan kami lihat Tuhan katakan,
tuaian banyak, tuaian jiwa-jiwa dan berkat. Memang itu dibuka. Dan Tuhan katakan pekerjaannya sedikit. Dulu saya pikir gak banyak ada yang mau kerja, gak ada yang mau nuai. Tapi sebetulnya Tuhan katakan yang mau kerja tuh banyak. Siapa sih gak mau nuai? Betul gak? Siapa yang gak mau nuai? Tapi Tuhan katakan yang seimbang, nuai jiwa dan nuai berkat, itu yang tidak banyak. Oleh karena itu saya ini pergi kemana-mana, ke pasukan mana-mana, untuk belajarkan untuk bagaimana seimbang, menuai jiwa dan menuai berkat. Karena saya berbarengan juga seperti itu. Di tengah-tengah saya pelayanan, saya ini masih ngajar sekuler. Saya ngajar bank asing, saya kemarin ngajar malah staff supermarket. Aduh, ini jadi benar-benar saya melihat, tapi tangan Tuhan luar biasa ya. Saya berharap Bapak Ibu terus ngejar Tuhan, karena ini kita lagi masuk masa yang luar biasa. Ada pekerjaan besar yang sedang menanti kita. Karena ini mau masuk Yobel besar. Ya, karena kita kenapa masuk Yobel besar? Karena ini kita tahu setelah G30S ada hutang darah, kita tahu begitu banyak yang meninggal dan ada hutang darah. Tapi tahun ini 50 tahun setelah G30S tahun 65, betul nggak? Jadi kita ini ngalamin Yobel, namanya 50 tahun tuh Yobel, tahun pembebasan, pembebasan dari hutang, pembebasan dari semua ya masa lalu yang jelek. Dan kita ini kemerdekaan 70 tahun. Orang kalau setelah 70 tahun itu harusnya, kalau manusia hidup 70 tahun, kalau pembebasan ada orang dipermudah 70 tahun harus dibebaskan. Dan itu diperkatakan kita ini akan masuk Yobel besar. Kita akan lihat kemerdekaan. Tapi bukan cuma kemerdekaan, kita akan lihat tuaian besar-besaran. Ya, kami mungkin saya cerita, kami sampai hari ini melihat tuaian besar-besaran. Kami bisa pergi ke masjid, kita pergi kemana-mana, bisa menginjil ya. Walaupun kita ini nggak usah membuat orang masuk gereja, tapi kita membuat orang tahu siapa jalan kebenaran dan hidup. Kita membuat orang lain ketemu Tuhan. Dan Tuhan katakan bukan cuma lawatan tuaian besar-besaran, tapi akan ada perpindahan harta orang fasik kepada anak-anak Tuhan. Ya, sebetulnya kenapa saya cerita ini? Saya baru pulang dari Prancis. Saya membangun pasukan gada besi di Eropa. Dan di situ tadinya saya pikir saya nih nggak cuma ngajar aja, tapi kita tahu bahwa kita harus menahan antikris untuk tidak datang. Kenapa sih sampai kayak begitu? Kita tahu ISIS ya, ISIS itu kejamnya luar biasa. ISIS itu ternyata pegang financial sedunia itu banyak banget. Ada beberapa company di balik itu. Mereka itu mendanai ISIS. Dan mereka itu punya kumpulan yang benar-benar kumpulannya tidak jelas-jelas. Di Prancis ya, itu kelihatan banget Freemason. Freemason itu kan antikris ya. Dan mereka tuh punya kantornya besar-besaran dan itu terbuka pakai kaca. Mereka bilang ini kantor Freemason. Dan itu yang ada di dalam itu adalah eksekutif. Dan di situ ada museumnya. Museum Freemason, dan di situ ada altarnya. Dan saya bilang ini udah terang-terangan. Kalau di Prancis sudah terang-terangan banget. Ya, tapi Tuhan katakan sekalipun ya peperangan besar iblis ini, kalau kita melekat sama Tuhan pasti menang. Karena kita sudah tentukan menjadi pemenang. Dan bahkan kita ini harus tahan chips untuk datang ke Indonesia. Karena itu sudah mulai diberlakukan. Di Swedia orang masuk kantor aja biasanya kan pakai name card ya, pakai identity kan, tinggal begini kan masuk. Sekarang enggak, mereka sudah pakai chip. Chip itu kan seperti beras kecil, itu masuk dan mereka masuk ke kantor itu pakai chip. Nah begitu kita tahu, begitu kita ditanam itu kan 666, kita udah datanya diambil semua. Kalau kita mau lihat lagi adalah di Indonesia, saya nggak tahu di Surabaya, tapi di Jakarta. Kan ada orang kalau naik kereta itu langganan bulanan ya. Langganan itu. Nah itu kan pakai kartu. Katanya alasannya kartunya suka hilang. Jadi sekarang pakai gelang. Gelang karet itu. Tapi ini. Dan itu sebetulnya cuma ingin mengalihkan nanti kebiasaan. Perilaku. Kan kalau orang udah biasa pakai gelang, enak ya. Nggak usah lupa bawa kartu. Nanti ujungnya kalau dia itu pakai chip. Udah seperti terbiasa. Kita harus berdoa. Jangan sampai itu ya membuat kita harus seperti itu.
Ya, jadi kita lihat pekerjaan besar yang luar biasa sedang ada di depan kita. Yuk kita baca dulu 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Saya berharap Bapak Ibu semua bergaul dengan roh Tuhan, firman Tuhan. Karena di hari-hari ke depan firman Tuhan ini yang akan benar-benar membuat kita bisa sanggup melewati semuanya. Oke. Kita baca ya, kita akan bersautan. Saya akan baca yang kecil, Bapak Ibu baca yang genap, tapi yang di ayat 7 kita baca bersama-sama ya. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Kapak timbul mengapung. Bentar, sorry. Kalau pakai gadget ini suka hilang. Sebentar. Oh, ada di sini ya, saya baca sini aja. Oke. Yuk. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah hati Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong-motong kayu per kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu ada pekerjaan besar yang sedang akan kita hadapi di Yobel besar ini. Ya, kita tahu bahwa mulai sekarang sebetulnya kalau kita beriman, Tuhan akan bukakan banyak pintu untuk kita ketemu banyak orang. Bisnis itu akan bisa dikelola oleh anak-anak Tuhan. Ya, banyak benar terbuka dan banyak saya melihat teman-teman yang benar-benar melekat dengan Tuhan. Mereka dibukakan tambang. Ya, saya punya teman yang benar-benar yang tadinya dia nggak tahu tentang tambang. Tapi Tuhan bukain. Tapi karena dia mencintai Tuhan, dia cari tahu, ya. Dan akhirnya ketemu dengan seseorang. Orang ajarin dia, kalau tambang ini begini. Lalu dia dikasih kesempatan untuk mengelola dengan uang dari orang yang dia ketemuin. Karena mendadak kayak ada kemurahan Tuhan turun. Orang tuh mendadak bisa percaya. Ya udah kamu aja ya. Saya lihat kamu ini, soalnya dia ini punya anak yang gak ada yang bisa megang. Banyak orang kaya, anaknya gak bisa megang. Sampai dia bilang gini, daripada anakku pegang, itu habis. Lebih baik aku ngasih kamu. Kamu tinggal, kamu kelola, kita bagi hasil. Kamu kelola, kamu tak laporan ke aku. Tapi tak ajarin dulu. Dan itu banyak banget. Sampai yang terbuka. Dan dia mesti bagaimana? Dia harus belajar upgrade dirinya. Dia harus belajar dan dia baca semua buku. Dan dia benar-benar bilang, ajari aku. Ya, dan kita tahu kita bersama Tuhan. Ya, saya pernah sharing di sini bagaimana kita aktifkan 7 roh Allah. Ya, kita tahu di Yesaya 11 ayat 2 mengatakan ada roh Tuhan. Ya, ada roh nasihat, ada roh hikmat, ada roh pengertian, ada roh keperkasaan, ada roh takut akan Tuhan, ada roh pengenalan akan Tuhan, dan roh Tuhan sendiri. Saya belajar Bapak Ibu benar-benar berjalan dengan Tuhan. Saya melihat dulu waktu saya masih jadi bangkir, saya ini benar-benar berjalan hanya dengan Tuhan. Kalau saya mau ketemu siapa, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku butuh hikmat yang dari Engkau. Aku butuh hikmat bicara bagaimana. Saya kadang-kadang kagum banget sama Tuhan. Kalau saya ketemu klien saya lagi baru mau pergi tuh, pokoknya saya siap, saya tahu saya berjalan sama Tuhan. Saya cuma siapin PR, ya siap
harus data. Nggak boleh orang tuh ya cuma begini nih, udah nge-flow aja ikut Tuhan tapi nggak siapin diri, itu nggak boleh. Kita sebagai profesional juga tetap harus nyiapin. Saya harus nyiapin semua data-data. Saya kenal nasabahnya ini, kliennya ini, data-datanya apa, latar belakangnya apa, harus saya tahu semua. Tapi di tengah-tengah kita bicara, itu Tuhan bicara dengan hikmatnya. Nanti saya akan bicara, begitu saya bicara, kliennya kadang-kadang ya bingung gitu, kagum. Sebetulnya saya juga kaget, kok bisa keluar hikmat itu. Nah itu Tuhan. Itu sepanjang saya itu ya, dengan waktu jadi bangkir, saya melihat tangan Tuhan menyertai dengan luar biasa. Saya lihat ya, saya itu bisa tuh bukan karena saya pikir-pikir bukan saya, tapi itu Tuhan. Dan itu terus berjalan sampai sekarang pun. Mau ngerjain apapun, kalau kita berdekat sama Tuhan, itu akan benar-benar dipimpin. Apalagi kita bilang gini, Tuhan seperti Yesaya ayat 11 ayat 2 mengatakan, aku butuh roh nasihat Tuhan, karena Engkau penasihat yang ajaib. Aku butuh nasihat. Bagaimana aku menasihati klienku? Bagaimana aku menasihati orang-orang yang datang kepadaku? Kan kadang-kadang misalnya orang datang, Bu tolong doain. Nah itu saya butuh nasihat dari Tuhan, bukan dari saya. Ya, tapi Tuhan pakai pengalaman saya nggak? Pakai. Tuhan pakai pengertian saya nggak? Pakai. Tapi di atas semuanya itu ada hikmat Tuhan, ada nasihat Tuhan. Ya, saya hari-hari ini dari tahun lalu saya aktifkan banget. Tiap kali saya nggak ngerti bagaimana menyelesaikan masalah ini, saya bilang Tuhan, aku butuh pengertian. Aku butuh mengerti bagaimana mengerjakan itu. Kalau aku butuh hikmat, itu hikmat datangnya dari mana? Dari firman Tuhan. Makanya kita harus bergaul dengan firman setiap hari. Awal-awal saya bergaul dengan firman Tuhan, ngerti nggak ngerti, saya harus baca. Pokoknya saya isi dulu tahu ini berjana pikiran saya. Sampai saya akan lihat bahwa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Nah, kita baca di ayat 1 ya. Dikatakan pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Sebetulnya, ini rombongan Nabi. Mereka kumpul, mungkin mereka ada sekolah. Mungkin mereka ada camp apa gitu bareng-bareng, betul nggak? Ini rombongan Nabi, ya ada sekolah Nabi mungkin. Kalau saya bisa ceritain kayak sekolah Nabi gitu. Tapi mereka tinggal bareng-bareng. Tapi dikatakan gini, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Bapak Ibu, nanti kalau tuayan banyak, tuayan jiwa-jiwa banyak, kita udah bisa sesak. Contohnya kami di Mahanaim, kami punya rumah Shalom. Datang dari provinsi mana-mana anak-anak. Dari tadinya kami tuh dari 1 anak, 2 anak, 10 anak. Lama-lama 300 anak datang dari 34 provinsi. Sampai akhirnya 1 kamar 10 anak. Itu sampai penuh banget. Dan kita kalau udah sesak ini bagaimana? Artinya apa? Nanti Tuhan katakan pekerjaan besar itu banyak. Kantor itu misalnya, Tuhan kasih kita kepercayaan di kantor. Kantornya sampai udah sesak karena ordernya banyak banget. Staffnya banyak, betul gak? Udah mesti expand. Karena gak mungkin dari situ terus. Dan kita akan lihat, mau gereja pun ya, ini akan penuh sesak. Gereja berkembang karena semua orang cari Tuhan. Ya, saya pernah punya vision itu. Saya pernah punya penglihatan, udah 20 tahun yang lalu. Saya lihat penglihatan waktu itu, orang di jalan-jalan, itu gak usah diinjilin. Itu datang sendiri. Itu datang tanya Tuhan, ceritain aku tentang Tuhan. Ini kami sudah alami. Kami pernah membuat acara Bekasi Berbagi Bahagia. Kami datangin setiap kecamatan ya. Kami datangin, yuk kita bikin acara. Kita bikin acara ya seperti acara 17 Agustus. Kita bikin acara, sebetulnya ujungnya kami mau memberitakan ada jalan kebenaran dan hidup. Waktu itu memang mungkin ada beberapa menyerah. Yang bilang katakan, ya bisa kristenisasi dan segala macam. Memang akhirnya, ya udah. Pokoknya kita pikir ya, wah kayak kelihatan hidup ada yang ini. Tapi hari-hari ini, ada sekitar, saya nggak ingat sekitar 15 orang datang. Mereka datang, terus mereka bilang gini, kami ini nggak ada yang nginjil. Tapi kami ketemu sama Nabi Isa. Kami pengen dengar tentang Nabi Isa. Kami datang.
Mereka datang dan mereka disembuhkan. Itu orang yang diinjil. Saya di Semarang pernah lihat seorang satpam. Satpam ini bilang gini, saya ini capek dengan hidup. Satu hari saya lihat ini kok, kalau tahu Holy Stadium ya, ini kok gerejanya beda. Ini gerejanya kok kayak teater gitu. Dia masuk. Begitu dia masuk, dia bilang gini, kok saya dengerin orang Kristen enak ya. Mereka sholat 5 waktu belum tentu masuk surga. Ini kok orang Kristen seminggu sekali masuk surga. Ini kok bisa begitu katanya. Akhirnya dia ngumpet-ngumpet. Dia pergi dan tiap kali dia hari Minggu pergi itu jalan kaki. Dia masih nggak berani ngomong sama istrinya. Sampai akhirnya satu hari istrinya bilang gini, kamu ini selingkuh ya? Tiap minggu pergi pagi-pagi katanya. Soalnya memang suaminya ini pernah selingkuh. Jadi kalau udah pernah selingkuh kan jadi curiga, betul nggak ya? Jadi akhirnya pagi-pagi itu pagi-pagi udah rapi gitu. Bukan cuma dia pergi begitu aja, dia perginya udah rapi. Jadi istrinya curiga. Dia bilang gini, aku nih nggak selingkuh. Ya udah ikut aku aja. Jadi ikut jalan kaki pergi ke Holy Stadium. Dan mereka sesungguhnya bertobat tanpa ada yang ngajari. Dan kita akan ngalamin seperti itu. Nanti Tuhan akan bukain, ada pekerjaan yang besar. Ya, tapi kalau sampai nanti pekerjaan yang besar datang sampai tempatnya, apakah kita jadi orang yang komplit jadinya? Kenapa ya tempatnya ini sepi? Udah gak bisa lagi. Kalau kita mau siap menghadapi pekerjaan besar, jangan pernah jadi orang yang cuma komplain atau khawatir, tapi jadi orang yang membawa solusi. Kalau biasanya saya ngajar di kelas, masih ingat 2 lingkaran? Ada lingkaran pengaruh, ada lingkaran kekhawatiran. Di dalam kita menghadapi masalah, apakah kita memperbesar lingkaran kekhawatiran, khawatir terus? Atau kita memperbesar lingkaran pengaruh? Ya, pastinya pengaruh. Saya ingat kemarin tanggal 8 November, kami ngadakan acara di GBK. Sesungguhnya, kan kami mau siapin makanan. Itu kira-kira bisa masuk 100.000 orang. Tapi waktu dihitung, ini kami nggak punya uang kumpulin semua, mau kasih sembako, terus juga kasih uang, kasih makanan. Cuma kita percaya. Kami pernah ngalamin itu 5 roti 2 ikan waktu kami di Monas. Tuhan katakan, udah tenang, jangan pusing dengan itu. Tapi sesungguhnya saya deg-degan kalau lihat di angka di catatan saya. Itu kalau satu tempat gitu ya, satu kan di situ ada beberapa podium gitu, beberapa tempat. Satu tempat kalau misalnya nih cukup 20.000 orang, sesungguhnya makanan box saya itu cuma 8.000. Nanti di tempat lain lagi kira-kira bisa menampung 21.000 orang. Saya cuma punya 10.000. Saya itu sebetulnya waktu lihat itu semua saya deg-degan. Saya bilang gini, iman saya ini harus ditarik benar-benar, tariknya besar banget. Karena ini berarti saya ini nggak mencapai 50% yang saya siapkan. Tapi saya bilang gini, Tuhan, kalau aku khawatir, aku akan membuat seluruh tim ikut khawatir. Saya memimpin anak buah saya. Nanti semua udah capek ngurusin sembako, ngurusin itu. Saya liputin lagi gini, ini mana bisa nih, nanti kan bisa ribut. Nanti kalau orang ribut gimana? Itu orang khawatir. Tapi saya bilang gini, enggak. Saya mau sepakat dengan pemimpin bahwa akan terjadi 5 roti 2 ikan. Saya enggak tahu caranya gimana. Sembako juga saya enggak tahu caranya gimana. Pokoknya terjadi 5 roti 2 ikan. Tuh saya pernah ngalamin di Monas. Ya, Monas 7 tahun yang lalu. Hampir 8 tahun yang lalu ya. Tahun berapa ya? Lupa jadinya. Waktu itu saya cuma siapin 100.000 paket sembako. Tapi yang datang 300.000 sampai 350.000. Itu saya masih sisa 2 truk sembako. Itu saya lihat sendiri bagaimana itu terjadi 5 roti 2 ikan. Jualan sembako, jualan minyak, jualan beras gak habis-habis. Sampai yang satu stand aja 7 orang, sampai pegel gak habis-habis. Itu beras gak habis, cuma sampai terakhir, detik terakhir. Itu baru mulai kelihatan terakhir. Karena saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan kalau 5 roti 2 ikan, barangnya gak habis-habis. Saya ini mesti kosongin lapangan parkir Irti Monas jam 9 malam. Lah kalau ini nggak habis-habis,
Saya gak bisa selesai, gak bisa kosongin lapangannya. Tapi Tuhan kalau boleh 5 roti 2 ikannya di dalam bentuk uang. Dan Bapak Ibu, saya boleh menyaksikan. Memang awal-awal semua jadi beli, kan uangnya masuk. Dan saya lihat luar biasa. Kami doakan uang ini cukup untuk nutupin semua biaya kita. Kita ya besoknya ngitung uang sampai belum ngerang. Ngitung uang 5.000, 10.000, 5.000. Itu benar-benar sampai dari pagi sampai malam ya. Udah pakai hitung mesin uang tahu yang portable. Itu sampai saya udah gak pengen lihat uang. Tuhan ini dibawain sama uangnya. Aduh, udah belum yang kucel-kucel gitu ya. Ditaruhnya kucel-kucel. Saya lihat ya, tapi benar-benar itu nutupin semua. Sampai nih beberapa bank terima bilang gini, jangan sekaligus dicicil berhari-hari gitu. Karena dia juga pusing lihatin uang ini, uang 5.000 setumpuk. Kalau uang baru sih rapi ya. Kalau uang bekas kan jadinya tebel. Dia bilang jangan dulu, pusing nih katanya. Kita lihat Tuhan luar biasa. Makanya kemarin saya cuma ingat, aduh Tuhan, saya percaya 5 roti 2 ikan. Itu namanya kalau ada sesuatu terjadi nanti. Apakah kita mau terus jadi orang yang khawatir dan komplain? Atau kita bilang Tuhan, aku pembawa solusi. Aku mau perbesar lingkaran pengaruh. Bahwa apa yang bisa kulakukan bersama Engkau, aku percaya bisa. Ya, itu yang pertama. Jadi mulai sekarang harus ada inisiatif. Kalau kita mau lihat di pekerjaan besar, Tuhan bisa kasih kita masing-masing pekerjaan itu sampai misalnya begini, order yang kita nggak pernah terpikir datang. Untuk apa sih sebetulnya Tuhan katakan? Untuk kita sebagian membiayai kegerakan, betul? Untuk membiayai bahwa lawatan itu segera terjadi. Kenapa saya bilang segera terjadi? Ini hari-hari yang sebetulnya mengerikan di mana-mana. Kita lihat ya, Nepal terjadi gempa kayak gitu. Ya, kita berdoa, itu ada ancaman lagi untuk ke Indonesia. Tapi kita berdoa. Waktu konferensi Asia Afrika, saya nggak tahu Bapak Ibu baca di korannya. Di koran itu ya, waktu konferensi Asia Afrika, beberapa negara, pemimpin negara itu kumpul. Mereka itu sampai bisa-bisanya pengen mengutuki Israel. Kita tahu sebagai anak Tuhan, kita tahu orang yang mengutuki Israel, bangsa pilihan, itu mengerikan mas, dampaknya. Dan kita doa terus Tuhan, ampuni bangsaku. Karena diantaranya pemimpin kita, itu bisa tanda tangan. Kita doa Tuhan, ampuni bangsaku. Ampuni. Kami berkati bangsa Israel. Kami memberkati. Dan ternyata doa itu gak pernah sia-sia. Ternyata di klausulanya akhirnya mereka itu diperhalus. Bukan benar-benar mengutuk gitu kan. Dan kami bersyukur. Kemarin kami di Mahanaim datanglah seorang Jewish, seorang Yahudi. Dan waktu itu pemimpin kami diminta oleh Tuhan, ayo mintakan ampun, minta ampun. Kami mewakili bangsa kami, minta ampun ke bangsa Yahudi. Dan waktu itu kami minta blessing dari dia. Kelihatannya kok aneh gitu ya. Tapi itu tindakan iman. Itu tindakan profetik. Kami sudah lihat dalam hidup kami. Bagaimana dalam pelayanan kami mengerjakan apa yang Tuhan mau. Saya 12 tahun benar-benar meninggalin semuanya. Awal-awal Bapak Ibu, kepala rada pusing juga. Karena yang namanya bangkir semua dihitung. Betul nggak? Semua dihitung. Mendadak saya mau naikin persembahan kasih. Jadi kalau gaji itu kalau di kami bukan gaji ya, persembahan kasih. Kalau Tuhan berkenan, persembahan kasih turun. Kalau Tuhan nggak berkenan, nggak ada yang turun, nggak ada uang. Ya, jadi waktu saya mau naikin persembahan kasih, saya ngitung biasa bangkir. Ngitung kalau kan kita kalau mau naikin gaji orang harus kita ini untungnya berapa? Kalau untungnya berapa, ambil sebagian baru bisa naik gaji, betul nggak? Waktu saya mau naikin PK orang, Tuhan ngomong begini, nggak pakai kebiasaan lama. Ikuti apa saja yang aku taruh di hatimu. Saya bilang, oh gitu ya. Oh iya ya udah. Yang berkati engkau siapa? Ya Tuhan. Ya udah, ikutin aja. Gak pakai hitung-hitungan.
Karena Tuhan lihat hati. Kalau orang itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan naikin. Tapi kalau tidak ya kecil. Betul kan? Ya saya ikutin Tuhan. Dan sampai hari ini Bapak Ibu, waktu saya terjun bebasnya, sebetulnya rada deg-degan. Bayangin, biasa pegang uang. Mendadak saya ini harus ngatur semuanya, harus jalan dengan iman. Kadang-kadang saya ngajar di luar, tapi itu Tuhan atur, ngelatih iman saya. Saya biasanya suka cerita, yang paling karena waktu itu membuat saya deg-degan. Saya ini dulu ya, sekarang enggak, dulu pemakan roti. Ya, paling seneng masuk bakery. Kalau ke bakery nggak tanya Tuhan. Ya, lalu beli lapar mata 2 box. Ya, banyak kan 2 box, minimal 1 box saya double. Ya, nanti kan bayarnya pakai kartu kredit, set, ya kan? Ya, kan punya uang buat bayar. Waktu saya full time, Tuhan ngomong begini. Sebagian uangmu taruh di bank yang dimana engkau tidak kenal siapa-siapa. Jadi nggak gampang ambil uangnya, karena nggak kenal. Ya, jadi saya itu benar-benar bertahan dengan apa yang saya ada. Dan waktu itu saya mau pergi ke bakery, saya tanya gini, Tuhan, saya mulai melatih diri saya. Tuhan, saya boleh beli berapa rotinya? Tuhan bilang 3 saja. Sesungguhnya saya mau nangis Bapak Ibu. Saya ini udah doain roti, anak saya 2, suami saya 1. Ya saya nggak makan lah. Tapi saya lihat Tuhan itu ajaib, saya dilatih bener. Ya, sampai saya melihat. Begitu saya butuh, itu datang. Dan sampai hari ini saya nggak kelihatan miskin kan? Subur begini orang dari kurus dan gemuk aja. Saya bilang Tuhan itu yang ajaib. Makanya kita harus belajar dengan Tuhan. Hari-hari ini sampai Tuhan ngomong begini. Kalau sampai chips itu datang, kalau kau bergaul dengan Tuhan, percayakah engkau Tuhan akan mencukupi kebutuhan. Amin. Elia aja dikasih makan sama burung. Burung dikirim sama Tuhan. Tuhan kirim malaikat kasih makanan, betul ya? Kalau kita percaya, di rumah kita ada beras nggak pernah habis. Amin. Ada minyak nggak pernah berkurang. Amin. Ada apapun kalau kita percaya bersama Tuhan, itu akan luar biasa. Ya, jadi 1, punya inisiatif, perbesar lingkaran pengaruh. Jangan dikit-dikit khawatir dan ngomel, tapi datang ke Tuhan. Dan tidak komplainnya, ucapkan syukur. Ya, selanjutnya, ya kita lihat di setelah ayat 2 dikatakan, baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Mereka nggak ngomel sama Elisa loh, nggak bilang gini, Elisa tolong pikirin dong, ini gimana udah sempit. Dia nggak bilang gitu, tapi dia bilang biarlah masing-masing dari kami mengambil balok, 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Betul nggak? Ini orang yang punya inisiatif. Lalu Elisa bilang, jalanlah, pergilah. Ayat 3. Lalu berkatalah seorang, silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Untuk kita lihat pekerjaan besar, dibutuhkan unity. Dibutuhkan untuk kita. Jangan maunya sendiri. Udah nggak mau. Kita ke situ aja. Bangun tempat tinggal ya kamu aja, saya. Ini yang tidak disadari oleh anak Tuhan. Begitu banyak roh perpecahan yang mengotak-ngotakin kita. Padahal untuk pekerjaan besar dibutuhkan unity. Dan di sini dikatakan, yuk ikut aku. Kita ini selain unity, kita pembagian tugas yang jelas. Betul kan? Kadang kita ini yang nggak bagi tugas jadi ribut semuanya. Kita harus bagi tugas dan unity. Sebetulnya mudah nggak sih unity? Ngomongnya gampang, kerjainnya nggak gampang. Saya tahu nggak gampang, di mana aja nggak gampang. Unity itu ya harus ya kuasain emosi, betul nggak ya? Kuasain ego, ya kan? Saya melihat ya, kalau kita padahal Tuhan bilang gini, kalau kau unity, berkat itu turun, betul nggak? Berkat dari kecabut yang harus turun. Kami lihat ya, tadi kan saya katakan, kalau di kami persembahan kasih, kalau nggak ada perkenanan Tuhan, nggak datang. 1 hari kas kami kosong.
Dan ada 3 pendoa bilang begini, karena di bawahnya pemimpin kami Ibu Iin tidak ada unity. Wah, kita dibilang 3 kali. Akhirnya ya sudah, kita kumpul mau berdoa nih ceritanya. Tapi sebetulnya hari itu saya lagi deg-degan. Kenapa deg-degan? Saya itu lagi salah mengerti, ada yang salah mengerti sama saya. Karena dia pemimpin nih, sesama pemimpin. Dia mau ngambil anak buah saya, tapi nggak ngomong sama saya cuma begini, emang mau dibawa ya? Mungkin karena dia lagi tensinya tinggi, dia marah sama saya, emang nggak boleh. Pokoknya galaknya luar biasa. Saya hari itu sebetulnya, saya itu rada takut. Saya ini begini-begini walaupun mandiri ya, saya rada trauma kalau mau orang galak. Ya, jadi saya hari itu ngeri banget. Kami kumpul nih, satu meja kumpul gitu ya. Saya duduk di sebelah pemimpin. Terus, tapi saya deg-degan gitu. Terus semua orang bingung gitu. Kenapa sih tumben katanya bisa begini grogi katanya. Iya aku grogi nih. Aduh jangan duduk di sampingku deh ya katanya. Saya bilang begitu. Jangan orang itu duduk di samping saya bilang begitu. Terus akhirnya udah. Terus akhirnya kan kita berdoa. Minta ampun semua doa. Pemimpin nggak mulainya dengan saya, mulainya di sebelah kirinya. Artinya saya terakhir kan, habislah topik doanya, betul kan? Ini kalau semua orang doa ya, 12 orang, sampai giliran saya mau doa apa? Masa diulang lagi? Betul kan? Udah habis. Tapi giliran mau saya, Tuhan ngomong begini, maukah kamu berlutut di hadapan orang itu dan minta ampun? Otak saya gini, pikiran saya gini. Kayaknya udah berkali-kali saya itu mampuni dia. Toh begini juga. Tapi mendadak karena saya ini ngerti Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan ini bukan Tuhan, ini pikiranku. Ya Tuhan bilang ampuni berapa kali? Wah, selesai. Hari itu saya ingat itu, nggak selesai. Saya bilang gini, ya udahlah, saya nggak bisa punya pilihan, lo juga nggak ada topik lagi. Semua topik udah didoakan. Akhirnya saya berlutut di depan orang itu. Begitu saya berlutut, saya bilang saya minta ampun. Saya minta maaf, bukan minta ampun. Saya minta maaf kalau terjadi salah pengertian. Akhirnya dia juga berlutut, kami tangis-tangisan. Bukan cuma kami yang tangis-tangisan berdua, ternyata semuanya akhirnya tangis-tangisan. Semua tangis-tangisan, hari itu terjadi pemulihan. Terjadi kita ini minta maaf karena kita ini ego, kita ini sombong, kita ini pokoknya semuanya minta maaf. Selesai itu saya pergi sama pemimpin karena ada pertemuan di tengah jalan. Donatur kami nggak punya donatur yang tetap, tapi ada donatur beberapa orang yang sering disuruh Tuhan ngirim. Siang itu dia telepon, minta nomor rekening dong. Kenapa Pak? Soalnya saya lagi di jalan. Nomor rekening kalian udah nggak tahu saya taruh di mana karena udah 2 bulan ini. Ya saya mau ngirim, Tuhan bilang enggak. Jadi udah saya lupakan, nggak tahu ada di mana. Sekarang saya di jalan, Tuhan bilang sekarang juga ngirim. Jadi saya butuh nomor rekening dari kalian. Begitu ditanya berapa Pak kira-kira ngirimnya? 400 juta. Saya begini, saya lemes, saya bilang begini, coba tadi saya tidak unity ya. Kalau saya dengan ego saya tanggung jawab loh, 400 juta tidak turun. Betul nggak? Tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Dibutuhkan merendahkan diri, betul kan? Dibutuhkan rendah hati, dibutuhkan sama-sama unity. Tapi sering kita gini, nggak mau, orang dia juga nggak pernah. Kita ini sering dibohongin sama iblis dengan ego kita. Saya belajar untuk benar-benar ngikuti apa yang Tuhan mau. Sekalipun nggak enak, kadang sakit, disalah mengerti terus. Apalagi saya ini orangnya cepet kalau kerja. Jadi kayaknya gitu, orang pusing ngeliatin saya. Ya, tapi saya ngerti. Harus ada yang cepat, harus ada yang tenang, betul kan? Lah kalau satu tim semuanya cepat, wah repot loh. Kalau satu tim semuanya diam, tenang, lah nggak ada yang kerja, iya kan? Kalau satu tim ada yang pintar ngomong, ada yang bisa gitu, betul kan? Ada satu tim macam-macam, jadi saya tahu gitu, ngerti. Saya nggak bisa suruh jadi orang. Terus terang Bapak Ibu, saya nggak bisa suruh diem, nggak ngomong diem gitu ya. Terus kerja aja di angka-angka, nggak bisa. Dari dulu emang orang marketing, ya dari kecil memang kelebihannya apa? Cerita. Saya ini tukang cerita, sampai tetangga aja nungguin saya cerita.
Saya tukang cerita karena memang dari kecilnya gitu. Jadi sekarang kalau Tuhan udah ada cerita tentang apa pengalamanmu sama aku ya, tentang cerita macam-macam gitu. Nah tiap orang kan beda. Ya kalau semuanya ribut, waduh dunia ini ribut banget. Semua cerita gak ada yang mau denger. Iya kan? Nah seperti itu. Jadi kita tahu bahwa dibutuhkan unity. Apapun kita punya keluarga, unity lah dengan keluarga. Kalau kita punya pekerjaan, unity lah. Kalau kita dalam pelayanan, unity. Lihat fokusnya ke Tuhan. Yang ini dibutuhkan. Saya bisa cerita banyak hal. Misalnya nih namanya unity. Kalau kita lagi nyembah nih, bareng-bareng ya lagi praise and worship. Misalnya lagi doa lah ya. Kalau praise and worship di sini kan semua mesti ikut. Nggak ada yang bilang gini, saya mau request lagu. Nggak ada kan? Ya, nggak ada. Tapi kalau lagi doa malam gitu ya, kadang-kadang kan ada yang begini. Saya rasa Tuhan suruh nyanyi itu gitu ya, nyanyi apa gitu ya. Terus kalau kita nggak unity gini, kayaknya saya suruh nyanyi yang lain. Jadi kita ribut. Satu nyanyinya cintamu membuatku bertahan. Yang satu pengen nyanyinya Jehovah. Wah jadi rame kan. Sebetulnya saya belajar unity gini. Kalau yang lain mau nyanyi itu, ya udah kita ikutin. Kecuali Tuhan bilang gini, sekarang ganti. Ya kalau kita tahu ganti, ya udah. Tapi kita ngikutin. Kalau memang itu, ya sama-sama kan dapat dari Tuhan. Ya udah kita nyanyi. Nah itu ngilangin ego. Ya, itu yang namanya salah satu unity, ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat ayat 4, ya. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Ayat kelima. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Bapak Ibu tahu mata kapak ya? Kalau nggak ada mata kapak, kira-kira bisa potong pohon? Nggak bisa. Mata kapak itu penting banget. Seperti kalau lambangnya kita ikut Tuhan, itu ada kuasa. Kalau orang berbicara, ada kuasa nggak? Ada. Firman mengatakan kalau kita bergaul dengan firman, firman yang keluarkan itu akan mengakukan apa yang diperintahkan, betul kan? Jadi kalau orang yang bergaul dengan firman, dia punya kuasa. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah menghentikan hujan? Saya tanya lagi, siapa yang sudah minta datangkan hujan? Nah itu salah satu kita praktek, mendatangkan hujan dan menghentikan hujan. Saya selalu cerita ya, saya pernah nih ya, gara-gara kan saya waktu itu saya di tempat saya tinggal itu ada kebakaran tank bensinnya Pertamina itu 1 ton. Bayangin itu membuat seluruh langit itu jadi orange. Dan hari itu malam itu saya tidak tahu kalau itu terjadi. Teman-teman saya semua pada udah kirim BB waktu itu. Saya bilang ada apa? Begitu saya keluar di langit sudah orange. Kalau ingat dulu ya, pernah terjadi di Tanjung Priok. Pertamina ada tanknya itu terbakar. Saya waktu itu tinggalnya di Kelapa Gading. Waktu saya lihat, saya kaget. Ini udah nggak ada warna langit yang lain. Kecuali semuanya udah orange, karena nggak jauh dari Tanjung Priok. Begitu saya kaget, saya bilang gini, Tuhan, ini bagaimana? Tuhan langsung bisikin saya gini, minta hujan. Sesungguhnya Bapak Ibu kalau di Kelapa Gading minta hujan, itu deg-degan ngeri. Itu pasti banjir. Kalau udah banjir rumah jadi bau. Iya kan? Saya ini dilema antara minta hujan, ini udah langit kayak begini. Akhirnya saya ngecek sama pemimpin, ini bagaimana? Iya, kamu harus sepakat minta hujan. Oke deh, saya sepakat dengan anak buah. Saya bilang, ayo kita sepakat minta ini. Karena di daerah Kelapa Gading kami punya toko buku rohani. Jadi akhirnya kami minta sepakat dalam nama Yesus minta hujan. Bapak Ibu, kalau nggak mengalami, nggak akan lihat itu ya, benar-benar itu enggak, itu kira-kira 10 menit itu hujan mulai rintik, lama-lama besar. Begitu dia besar, saya deg-degan lagi. Kalau udah besar tuh rumah tuh kedengeran hujan besarnya, ya kan? Saya mau tidur gini, Tuhan jangan sampai banjir ya Tuhan, jangan sampai banjir nih Tuhan kalau minta hujan. Ya ternyata nih kalau sudah bensin kayak gitu kan, kalau nggak ada zat itu nggak bisa mati juga itu karena udah terlalu besar. Dan akhirnya saya tidur dengan minta Tuhan jangan banjir,
Jam 2 pagi, Bapak Ibu, saya dibangunin. Saya disuruh turun ke bawah. Begitu saya turun ke bawah, saya deg-degan lagi Bapak Ibu. Itu sudah sejajar dengan teras saya. Jadi sudah masuk dari depan, sudah sejajar airnya. Ya gimana gak sejajar ya? Orang hujannya besar kayak begitu. Akhirnya saya naik lagi. Saya bangunin anak saya bilang begini. Ayo mari kita doa lagi nih. Udah sejajar nih sama teras ya. Saya doa lagi. Terus Tuhan Roh Kudus, ini bagaimana? Sekarang minta hujan berhenti. Saya bilang, ya udah yuk kita sepakat minta hujan berhenti. Bapak Ibu, kalau nggak ngalamin lagi nggak tahu. Itu dalam waktu singkat. Hujan yang mulai rintik-rintik habis. Habis itu saya lihat, waduh, ini nggak bisa kerja deh kan. Waktu itu saya masih kerja, ini nggak bisa kerja. Sampai saya bilang gini, Tuhan ini gimana? Kalau nggak kerja, saya lagi urusannya banyak. Saya ngomong lagi pakai otoritas. Dalam nama Yesus. Saya tidak tahu air mesti lari kemana. Tapi buang malaikat, tolong ambil air ini, buang ke jurang, ke laut, bukan ke jurang, ke laut. Ke laut kan kok jalannya mana? Rembes aja di air tanah. Rembes ke laut. Kan kayak orang gila ya kayak. Tapi ya itu yang saya ngomong. Tapi akhirnya itu benar-benar makin turun. Pertama turunnya cuma segini. Sejari begini. Kan lama ya. Orang akhirnya pagi itu suami saya terpaksa dia juga mesti jalan. Akhirnya nggak naik mobil, jalan lah cari kendaraan di luar. Dia sampai bingung pulang-pulang kenapa bisa kering. Itu kuasa doa. Selesai itu saya bilang ini, Tuhan sakti juga ya. Ikut engkau tuh sakti. Bisa minta hujan, bisa berhentiin hujan, betul lah. Waktu itu saya tanya Tuhan maksudmu apa sih? Begini ya, saya itu kalau lewatin sebuah peristiwa, pasti saya tanya Tuhan, ada sesuatu pelajaran yang Tuhan ingin berikan. Waktu itu Tuhan katakan gini, nanti di akhir, nanti di masa-masa ke depan, semua anak-anakku harus berjalan dengan otoritas, dengan kuasa perkataan. Oleh karena itu, kita ini jangan pernah ngomel. Kuasa perkataan ini juga bisa, kan dikatakan, ya, bisa memberkati, bisa mengutuki. Makanya kita ini harus hati-hati dengan perkataan kita. Tapi kita tahu ada kuasa, ya. Nah, kita lihat bahwa di sini kita lihat ya, bahwa waktu dia ngomong, waduh, mata kapaknya jatuh. Tapi sebetulnya, ya, dia bilang apa? Dia bilang sama abdi Allah itu pemimpinnya, betul? Sama Elisa pemimpinnya ya. Dia lapor ke pemimpin dan dia lapor ke Tuhan. Yaitu itu artinya gini, dalam segala hal apa yang kita lewati, libatkan Tuhan dan libatkan pemimpin. Kita punya pemimpin di atas kita. Nah, waktu kita lihat lagi bahwa katanya itu barang pinjaman. Kenapa sih bilang barang pinjaman? Saya ini nanya Tuhan, maksudnya barang pinjaman apa? Mata kapak itu kayak kuasa. Kalau kita berjalan dengan Tuhan gak ada kuasa, gak akan lihat apa-apa. Kita harus berjalan dengan kuasa. Mata kapak itu kuasa. Jadi kalau kita tahu, ya, kalau kita bilang pinjaman, Tuhan bilang gini, tahu gak, kuasa yang kuberikan itu pinjaman. Aku ini nitip, ya, pinjam. Kamu berjalan dengan kuasa. Jangan dipikir kamu setelah dapat itu milikmu. Banyak orang tidak sadar, dia punya karunia. Dia misalnya punya karunia kesembuhan, dia punya karunia macam-macam. Tapi dia merasa dirinya yang punya itu. Itu bukan. Itu sebetulnya kayak titipan dipinjemin, punya kemampuan ngerjain ini. Kita punya kuasa. Ya, terus kita lihat selanjutnya. Bagaimana? Ya, ayat 5 dulu. Ayat 6, oke. Ayat 6, maaf. Ya, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Waktu dia lapor ke pemimpin bilang, di mana? Dia kasih tahu tempatnya, betul kan? Dia kasih tahu tempatnya, karena dia percaya dengan pemimpin. Dia mengakui, ya, itu jatuhnya di situ. Begitu dia percaya sama pemimpin, terjadi mujizat.
Terjadi mujizat. Sampai kemudian Elisa bisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Itu mujizat. Tuhan ngomong begini. Kadang kita anak Tuhan sudah berjalan dengan kuasa. Tapi kadang-kadang kuasa itu hilang. Kita nggak pernah sadar kuasa itu hilang. Kuasa itu hilang kenapa sih? Karena dosa. Atau karena tidak taat. Siapa yang Bapak Ibu tahu? Kalau kita ini bisa dengar suara Tuhan, tapi begitu kita tidak taat sama Tuhan, itu kayak ngeblank. Kayak mendadak tuh gak dengar. Gak punya kuasa. Nah, maksudnya kalau dikatakan kemana jatuhnya? Mata kapak itu kan dilambangkan kuasa. Dia butuh mata kapak itu. Dan ditanyain di mana jatuhnya. Dia ngaku di situ. Artinya apa? Kalau ada kelemahan kita ngaku di depan pemimpin. Saya jatuhnya di sini. Saya ini kurang taatnya di sini. Nah, begitu kita sama-sama dengan pemimpin, kita bersatu unity, akan terjadi mujizat. Pernah dengar nggak? Ada kekuatan dalam sebuah kesepakatan. Ya, ada covenant, ada benar-benar sebuah kesepakatan itu menghasilkan sesuatu. Sesungguhnya Bapak Ibu yang tadi saya cerita di Monas, 100.000 paket saya siapkan. Waktu itu persiapan cuma nggak sampai sebulan. Saya dibilang sama pemimpin gini, buat pasar murah ya Rin, 5 miliar. Saya langsung stres, 5 miliar itu uang siapa? Karena waktu itu saya baru yang terbanyak saya buat pasar murah itu 350 juta. Mendadak saya jadi 5 miliar. Uang siapa nih? Saya tawar sama beliau, 2,5 aja ya. Enggak, katanya 5. Saya itu sejak saya lepasin posisi saya ikut pelayanan. Saya bilang sama Tuhan gini, saya komit ya Tuhan, kalau pemimpinku mengatakan 2 kali dia mau itu, dan saya tahu dia dengar suara Tuhan, saya akan sepakat. Sekalipun saya nggak ngerti, saya sepakat. Saya percaya itu datangnya dari Engkau. Waktu itu saya cuma bilang ini, ya udah sepakat. Walaupun nih kepala saya penuh, nggak tahu 5 miliar dari mana sebulan dapatnya. Tapi begitu saya keluar dari ruang ketemuan, saya mau ketemu dengan anak buah saya. Begitu saya keluar, suara yang lembut itu mengatakan begini, jangan lihat 5 miliarnya besar, lihat aku yang besar. Langsung mendadak itu berbicara di sini. Saya bilang, yes Tuhan, Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan kebutuhanku. Akhirnya saya pergi ke anak buah saya bilang gini, ya kita pasar murah, targetnya 5 miliar. Semuanya teriak-teriak, waduh 5 miliar gak salah, 5 miliar gak salah. Tenang, saya juga tadi begitu. Tapi barusan Tuhan ngomong, jangan lihat 5 miliar yang besar, lihat aku yang besar. Saya bilang kita sepakat aja sama pemimpin. Akhirnya saya harus tetap ngatur, betul gak? Ayo ngatur kerjaan. Kita mau bikin mau kasih sembako apa? Ayo sekarang kita urus, kita ketemu sama pabrik-pabrik. Kita ketemu, kita minta barang yang sudah mau expired, tapi belum expired, masih expired 2 bulan gitu ya. Kita minta yuk, pokoknya kita macam-macam, kita cari koreksi semuanya, kita atur semuanya. Sesungguhnya Bapak Ibu, H-4 saya belum punya uang untuk minyak banyak. Kalau untuk beras, saya itu punya, ada anak Tuhan yang bantu kami. Jadi dia bilang begini, kamu bayar seberapa yang kamu bisa, sampai selesai kamu jualan, kamu baru bayar. Tapi minyak saya beli sama pemerintah, nggak bisa diutangin. Kalau saya kasih 100 juta, turun minyak 100 juta. Padahal 100.000 paket itu sudah tersebar. Bayangin Bapak Ibu, saya ini bankir, bukan juragan beras. Mendadak hari itu saya hitung semua pengeluaran saya, itu 3,8 miliar. Saya bilang mendadak saya kayak juragan. Saya nggak ngerti, cuma ngatur saya sama Tuhan. Itu saya cuma ngatur, ikutin apa yang Tuhan. H-4 saya belum ada minyak. Terus saya ingat banget, waktu itu saya mau ngajar di luar, di sekuler. Tuhan Roh Kudus ngomong begini, sibuk ya ngurusin sembako, kata Tuhan. Saya bilang, waduh, di Tuhan kalau udah agak-agak nyentil begini nih, ada sesuatu. Saya bilang, iya Tuhan.
Terus Tuhan ngomong gini, kalau aku nggak hadir, udah nggak titik nggak koma. Pokoknya ngomong begitu, kalau aku tidak hadir. Walah Tuhan, kalau kau tidak hadir, buat apa sembako ini semua? Tuhan Roh Kudus tolong. Kita tahu Tuhan Roh Kudus itu penuntun kita. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, aku mesti ngapain? Tuhan Roh Kudus gini, sekarang nangisin jiwa-jiwa. Jangan mikirin sembako terus. Sekarang nangisin jiwa-jiwa untuk datang. Saya bilang, oke. Saya bilang semua anak buah saya, udah sekarang drop semuanya, nggak usah mikirin lagi. Kita sekarang ambil waktu, tangisin jiwa-jiwa. Minta Tuhan bawa jiwa-jiwa datang untuk diberkati. Dan Bapak Ibu, saya bersaksi, H-1 ketutup. 1 miliar ketutup untuk minyak. Dan saya melihat Tuhan bekerja. Tahu Bapak Ibu, saya jualan 3 kilo beras 11.500, jualannya 5.000. Jualan minyak 2 kilo 11.000 waktu itu, saya jual 5.000. Coba untungnya dari mana? Kalau hitungan dagang mah nggak untung, tapi kalau dagang surga untung. Kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Saya ini udah ngalamin. Saya benar-benar diputar balik sama Tuhan. Dari apa yang saya hitung bakir sebagai bakir, udah benar-benar bersandar sama Tuhan. Tapi pekerjaan besar membutukan itu. Membutuhkan iman. Membutuhkan kita mengerti berjalan bersama Tuhan. Ya, jadi kita lihat. Ayo libatkan Tuhan. Libatkan pemimpin. Karena kita punya pemimpin. Ya. Dan selanjutnya kita lihat bahwa kalau kita bersama-sama covenant pasti ada mujizat. Buktinya saya sepakat dengan pemimpin, itu punya mujizat. Saya bisa cerita banyak hal tentang mujizat ini. Sepakat, saya satu lagi saya cerita. Karena ini sangat dibutuhkan sepakat. Saya pernah cerita, mungkin ada beberapa yang udah datang. Saya waktu itu kami mau ngadain acara di depan pejabat dengan semua anak-anak sekolah dan anak-anak yatim piatu. Dibutuhkanlah 700 sepatu. Karena waktu itu mereka akan nari di tengah matahari terik. Kira-kira jam 12 sama jam 1. Itu kan panas banget. Pemimpin saya langsung ngomong begini. Deh, cari sepatu. 700 sepatu. Saya mikir kalau 700 sepatu cuma sementara, saya bilang gini. Pak, carinya sepatu Bruce Lee ya, saya bilang. Tahu sepatu Bruce Lee? Itu kan murah ya. Saya nggak tahu sepatu Bruce Lee itu yang hitam, cuma template gitu kan. Sepatu yang sekarang udah lebih keren tuh, ada sepatu apa namanya yang keren. Tapi itu kalau sepatu yang seperti orang-orang make yang biasa aja itu kan murah. Saya pikir sepatu Bruce Lee. Terus kata dia gini, enak aja. Sepatu itu mah tetap panas. Kamu harus cari sepatu bola. Sepatunya bukan sepatu bola, sepatu Keds. Walah mahal sepatu Keds. Saya mikirin satu pasang 400.000, betul kan? Ya paling-paling dari 300. Saya bilang gini, enggak, sepatu Keds. Kembali lagi, saya ini punya komitmen. 2 kali pemimpin ngomong itu, saya bilang sepakat. Saya bilang sepakat. Kembali lagi Bapak Ibu, saya tetap aja, walaupun udah berapa kali begitu, tetap aja otak saya penuh. Tuhan, ini apa lagi Tuhan? Ini saya mesti hubungin siapa? Saya disuruh, saya diingetin satu nama, saya hubungin orang itu. Terus orang itu bilang gini, tunggu ya sebentar ya, saya tanya gini, ada nggak kira-kira teman pabrik yang punya pabrik sepatu, yang sepatunya nggak laku, dijual ke kita harga modal deh. Masa saya bilang gini, saya butuh 700 pasang dong, nah gratis, pusing loh nah. Kalau saya bilang langsung gratis, betul nggak? Saya bilang yang harga modal aja deh kasih ke saya. Nggak lama, terus dia bilang, bentar ya, saya pikir dulu. Dia balik ke saya, dia bilang gini, kamu hubungin orang ini. Dia kasih nomor telepon. Begitu itu, sore itu juga saya ketemu orang itu. Orang itu, begitu saya ngobrol-ngobrol, dia anak Tuhan juga. Begitu ngobrol-ngobrol, terus dia bilang gini, ibu mau butuh sepatu apa? Ya, bapak ada nggak sepatu yang nggak laku? Kira-kira 700 pasang. Kalau nggak laku 700 pasang tuh nggak ada. Nggak ada, itu kebanyakan banget, itu namanya gagal, itu produk gagal katanya. Itu nggak ada katanya. Kalau gitu Bu Irin lihat aja katanya. Karena saya udah cerita dulu. Ya ini kalau saya ngajarin lobbying, saya cerita dulu ya. Bagaimana ini, kenapa, buat apa, dan segala macam. Terus akhirnya saya ketemu lah modelnya, terus dia cariin. Dan itu memang untuk anak kecil itu. Karena itu dari segala umur, dari kecil sampai besar. Akhirnya dikombinasi lah, dapat.
Waktu dia hitung-hitung, dia bilang gini, saya kasih modal ya Bu, hitung. Saya sambil doa nih, dia hitung. Terus dia bilang gini, sebentar ya Bu, dia ke belakang. Begitu dia balik, bilang gini, Bu, barusan saya telepon temannya ibu yang tadi, refer ke saya. Ternyata temannya ibu sudah kumpulin beberapa teman. Mereka mau tutup harga modal ini, jadi ibu gratis. Wah, saya udah mau teriak aja. Aduh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu artinya bukan saya. Itu karena apa? Kesepakatan itu menghasilkan mujizat. Seperti ini, dia sepakat. Dia cerita sama pemimpinnya. Dia bilang jatuhnya di sini. Bapak Ibu, pekerjaan besar sedang menanti. Tuayan dan lawatan besar sedang terjadi. Tuhan butuh unity-nya kita. Jangan memikirkan egonya kita. Jangan memikirkan apa yang kita pikir baik. Coba pikirkan apa yang Tuhan mau. Ya. Lalu kita lihat yang terakhir. Ya. Kita lihat lalu waktu setelah itu, setelah terjadi mujizat, ayat 7 mengatakan, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Artinya apa? Orang itu siap kerja kembali. Dia tidak galau.com, tidak mikirin, aduh udah salah malu ya dan segala macam, tidak. Tapi dia langsung mengulurkan tangannya, mengambil kembali mata kapak itu dan kerja kembali. Ya, walaupun dikatakan cuma dia mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Ini orang bekerja lanjut, tidak main di emosi. Jadi saya cuma mau sampaikan pesan. Tuhan akan berikan kuasa kepada orang yang bersandar pada Dia. Orang yang berjalan dengan Dia, berjalan dengan firman Tuhan. Dan untuk pekerjaan yang besar, apakah kita siap mengupgrade semua kapasitas kita? Kita ini kerja punya kapasitas. Ya, saya selalu katakan, ada segitiga sukses. Yaitu ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan. Tapi dari tiga-tiganya, yang terpenting adalah sikap. Tapi bukan berarti yang lainnya tidak penting. Pertama sikap. Tapi kedua adalah kita upgrade kapasitas. Kapasitas kerja. Kapasitas kerjasama. Kapasitas memberi. Kapasitas menuai. Kapasitas semua yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang selanjutnya adalah unity. Tidak bisa kerja sendiri. Yang selanjutnya adalah jangan main di emosi. Kita harus punya kecerdasan emosi. Kita harus tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Tuhan ingin kita menuai jiwa-jiwa dan menuai berkat. Sebetulnya saya lagi menghimbau banyak orang untuk nanti kalau Tuhan buka banyak channel, banyak kesempatan dengan luar negeri, itu levelnya udah internasional. Kalau orang internasional lihat kita masih seperti tidak level standarnya nggak naik, orang mungkin nggak mau kerjasama dengan kita. Dan di dalam Tuhan kita tahu ada Daniel, ada Yusuf yang punya roh yang luar biasa, ada punya roh yang beda. Kalau Yusuf dikatakan roh yang is a different spirit, ada roh yang berbeda. Kita punya itu, tapi sering kita tidak aktifkan. Salah satu roh yang excellent spirit itu adalah bagaimana kita belajar cara kita berkomunikasi, cara kita ngerti protokoler dan etika. Mungkin saya tidak bahas hari ini, bisa nggak pulang-pulang kita. Tapi saya cuma katakan menghimbau, siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk melihat pekerjaan yang besar akan terjadi. Kalau pekerjaanmu diekspor oleh Tuhan, mari lakukan itu. Mungkin di sini banyak yang masih bekerja, yang punya bisnis. Ayo, saya melihat sampai nanti waktunya Tuhan akan bawa kita. Sementara belum bawa kita ke tempat lain, kerjakan dengan maksimal. Kerjakan dengan maksimal. Mari kita berdoa. Syakarabata karatasi, syakarabata karatasi, kiarabara baratasi kiriatasi.
Garabarabaratasi kiriatasi. Syakarabatakaratasi. Mungkin Bapak Ibu setelah mendengar firman ini, di rohmu itu menyala bahwa engkau siap. Engkau tahu ada pekerjaan besar. Engkau tahu Tuhan ini sedang mengarahkan engkau untuk menerima pekerjaan lebih besar, untuk menerima pelayanan yang lebih besar, untuk menerima banyak tanggung jawab yang lebih besar. Tapi selama ini engkau tunda karena engkau tidak tahu bagaimana mengerjakan semuanya. Engkau mungkin juga sudah mau coba, tapi kayaknya terbentur dengan banyak hal. Tapi hari ini engkau dengar firman ini, kau katakan, Tuhan, aku mau. Aku mau jadi, Tuhan, orang yang mengejar apa yang kau mau. Dalam posisi apapun dalam hidupku, aku mau mengembangkan kapasitasku ke kiri ke kanan. Aku tahu bersama engkau aku akan lihat kemenangan. Karena engkau menentukan aku menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan aku tahu, Tuhan, roh yang di dalam diriku ini jauh lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Dan aku punya rohmu, Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini menjadi malam titik balik. Aku membuat sebuah keputusan untuk mengikuti apa yang kau mau. Ajari aku untuk benar-benar bergaul dengan engkau dan bergaul dengan firman. Hari ini aku mau, Tuhan. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, saya melihat begitu banyak orang-orang sekitar saya. Dia bisa terus lari bersama Tuhan. Itu karena dia itu melekat dengan Tuhan. Punya sebuah passion, punya sebuah api cinta Tuhan yang terus melekat di hatinya. Sehingga dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia lebih mementingkan kepentingan Tuhan. Dan itu yang sering orang tidak sadar sudah jauh dari hidupnya. Kalau tadi kehilangan mata kapak adalah kuasa. Banyak orang tadinya berjalan dengan otoritas dan kuasa, tapi berjalannya waktu. Mungkin ada kesalahan, ada keteledoran, ada ketidaktaatan, ada pemberontakan yang terjadi. Sebetulnya sudah tidak ada kuasa lagi. Tapi sering tidak sadar kalau Tuhan sudah tidak berjalan seperti yang dulu bersama dia. Kuasanya sudah tidak terlihat. Urapannya sudah tidak ada. Hari ini Tuhan katakan, aku mencari orang yang mau. Mari datang kepadaku, karena aku pemberi kuasa itu. Berjalan dengan aku dengan otoritas. Jangan biarkan engkau bersandar dengan pengertian dirimu sendiri. Tapi biar engkau tahu, aku yang memberikan engkau kuasa. Aku yang memampukan engkau. Karena aku adalah Alfa dan Omega. Kalau aku yang mengutus, aku yang akan memampukan. Bapak Ibu, kalau kau merasa orang yang kau mau, Tuhan, aku siap, Tuhan, aku mau. Aku mau terima, Tuhan, kembali sebuah passion yang besar untuk mengejar yang kau mau. Apapun masalahku, aku mau letakkan di atas altar. Aku mau libatkan engkau. Dan aku mau libatkan orang yang ditaruh di atasmu. Kalau engkau merasa engkau orangnya, engkau taruh tanganmu di atas dadamu. Kau katakan, Tuhan, aku mau. Yes Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Kalau bukan engkau yang memegang kami, kalau bukan engkau Tuhan, ya
yang benar-benar Tuhan memegangi hati kami. Kami ini tak sanggup Tuhan. Tapi kalau Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau yang akan memampukan kami, kami mau Tuhan. Jangan biarkan hati ini jadi tawar. Jangan biarkan hati ini Tuhan menjadi dingin. Jangan biarkan hati ini tidak percaya Tuhan. Tapi biar malam ini kami mau Tuhan. Engkau lihat Tuhan. Hamba tahu Tuhan. Hambanya bisa Tuhan. Karena ada api passion. Ada baby passionmu Tuhan. Yes Tuhan. Syakara batakaratasi. Syakaratasi kari atas. Syakara batakaratasi kari atas. Syakara batakaratasi kari atas. Kalau engkau mau terima api itu, saya cuma hanya mau impartasi untuk yang mau dan percaya menerima. Saya melihat lewat hari demi hari, saya lewat proses demi proses. Saya lihat campur tangan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu berdiri. Yang mau engkau berdiri. Tuhan angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tuhan seperti menerima, seperti menerima. Tuhan apa hanya mau Tuhan impartasikan dari tempat ini. Api yang akan membuat Tuhan, membuat melihat ada berjalan dengan otoritas, berjalan dengan kuasa yang dari Engkau, berjalan dengan unity, berjalan dengan ketaatan, berjalan Tuhan dengan inisiatif. Hamba tahu Tuhan, kalau bukan melekat dengan Engkau tidak mungkin. Hari ini Tuhan di tempat ini lewat mimbar ini, hamba impartasikan Tuhan dari mimbar ini dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman dalam nama Yesus. Engkau terima yang dari Tuhan. Malam ini juga kau tanya Tuhan, cari Tuhan, baca firman. Dia akan berbicara dengan engkau di dalam nama Yesus. Terima api ini, terima passion ini, terima dalam nama Yesus. Terima Tuhan. Saya melihat seperti ada api, seperti ada api. Tangkap itu dengan iman, tangkap itu dengan iman di dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan, semuanya akan unity. Unity dengan Engkau, unity dengan sesama. Maka semua pekerjaan seperti menara Babel itu, ketika dikatakan ketika mereka bersatu melakukan apapun, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Dan kami tahu kalau kami unity Tuhan, kami akan lihat pekerjaan besar itu akan terjadi. Dan kami bersama-sama melakukannya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mantraikan semua pesan firman Tuhan ini dan juga semua api yang sudah diterima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang sudah terima berkat yang terbaik dan yang percaya berkata amin. Terima kasih Tuhan.